Sekarang mulai muncul di Indonesia metode mudah hafal Al-Quran. Saya juga punya cara mudah hafal Quran. Saya punya cara mudah hafal Al-Quran, 1 halaman dalam 1 minit bisa hafal. Tapi mohon maaf, terus habis saya hafal, ternyata tajwid saya tidak sempurna, bacaan saya salah semua. Buat apa saya hafal dalam dasar yang salah? Boleh hafal asal ada 1 syarat, bersama guru yang memimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang menghafal Al-Quran. Surat yang akan kita hafal adalah surat An-Naba, berada pada buku cetak Al-Quran halaman 9. Untuk bab 2 ini, menghafal Al-Quran dengan kompetisi dasar, kita harus bisa menghafal Al-Quran surah An-Naba dengan benar. Setelah kita belajar ini, kamu harus bisa, pertama, kamu harus bisa membaca surah An-Naba dengan tartil. Tartil maksudnya adalah dengan benar, sesuai dengan tajwid, makhrijul huruf, gunnah bela gunnah, panjang pendek. Kemudian setelah itu, step by step atau berdasarkan kemampuan kamu masing-masing, kamu harus bisa menghafal surah An-Naba dengan baik dan benar. Kemudian terakhir, kamu harus bisa mendemonstrasikan hafalan surah An-Naba dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita akan mencoba membaca surah An-Naba dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ulang beberapa kali surat An-Naba ayat pertama ini sambil kamu memperhatikan beberapa kata yang perlu diperhatikan. Di dalam ayat pertama ini yang perlu kamu perhatikan adalah mimbar tasdik. Mimbar tasdik itu hukum tajwidnya gunnah, memanjangkan gunnahnya itu 3 ketuk. Kemudian yang kedua, mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Mad asli bertemu dengan hamzah. Di dalam ayat pertama ini, mad wajib mutasilnya ada pada huruf sin, alif dan hamzah. Jadi sinnya harus dipanjangkan. Mad wajib mutasil itu dipanjangkan sebanyak 3 alif atau 6 harkat atau 6 ketuk. Nah, contohnya seperti ini. Amma yatasaalun. Ulang 1 ayat ini beberapa kali sambil melihat Al-Quran. Kemudian ayat kedua, anin naba'il azim. Yang perlu diperhatikan adalah nun bertasdik, sama dengan mim bertasdik, dibaca gunnah. Lama mendengungkannya adalah 3 ketuk atau 1,5 alif. Ayat kedua, alladzi hum fi mukhtalifun. Yang perlu kamu perhatikan adalah huruf zal kasroh. Zal itu dibaca dengan cara ujung lidah. Tekan ujung lidah ke pangkal gigi atas, kemudian lepaskan. Alladzi. Kemudian kho sukun. Kho sukun itu harus keluarnya di kerongkongan, seperti mukhtalifun. Bukan dibaca muhtalifun. Kalau muhtalifun bukan kho jadinya, jadi ha dia nanti. Jadi kamu harus benar-benar membaca dengan mukhtalifun. Ayat keempat, kalla saya'lamun.
yang perlu kamu perhatikan adalah huruf ain sukun. Jangan kamu baca kalla saya'lamun. Kalau saya'lamun jadi alif dia atau menjadi hamzah dia. Sementara di situ tertulis ain, huruf ain. Kalla saya'lamun. Jadi yang harus diperhatikan adalah huruf ain sukun. Huruf ayat berikutnya adalah Tsumma kalla saya'lamun. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di ayat kelima ini adalah huruf mim bertasdik. Sama halnya dengan ayat pertama, mim bertasdik dibaca gunnah, lama menggunakannya adalah 3 ketuk. Kemudian sama dengan ayat keempat, yang lamunnya huruf menggunakan huruf ain sukun, jangan digunakan huruf alif atau hamzah. Ayat berikutnya adalah ayat ke-6, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Huruf yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf jim sukun, harus dibaca qalqalah. Alam naj, harus jelas najnya, huruf qalqalah. Kemudian huruf dot fathah. Apa itu dot fathah? Ardo, tidak boleh arda. Kalau arda menjadi huruf dal dia. Sementara dia huruf dot. Alam naj'alil ardo. Bunyinya harus do, bukan da. Kemudian mihada, huruf dal fathatain. Dal itu di situ dibaca panjang, walau tertulis di situ fathatain, tapi karena berhenti di akhir ayat menjadi mihada. Ayat ketujuh adalah wal jibala autada. Yang perlu diperhatikan adalah huruf ba fathah. Apa itu ba fathah? Sama dengan huruf mihada ya di atas. Dibaca panjang danya. Karena kita berhenti maka dibaca panjang. Itu dinamakan dengan mad iwad namanya. Apa itu mad iwad? Mad iwad itu adalah fathatain diganti baca panjang satu alif atau 2 harakat. Ayat berikutnya adalah ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah huruf kha. Kha itu wa kha, harus kedengaran keluarnya di kerongkongan. Wa kha. Laqna. Yang kedua adalah qaf sukun, harus dibaca qalqalah. Laqna. Wa khalaqna. Kemudian huruf zai harus dibaca azwaja, kedengaran huruf z di situ. Azwaja. Pada ulang kembali. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, nanti diulang beberapa kali sambil lihat Al-Quran, perhatikan makhrijul hurufnya. Kemudian ayat ke-9 adalah wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah pertama huruf nun fathah. Na-nya itu harus dibaca panjang. Wa ja'alna, na dibaca panjang satu alif atau 2 harakat. 2 harakat itu sama dengan 2 ketuk. Kemudian huruf ta fathatain sama dengan ayat ke-6 mihadan dibaca mihada. Autadan ayat ke-7 dibaca autada. Ayat ke-8 azwajan dibaca azwaja. Begitu juga pada ayat 9 ini subata. Tanya dibaca panjang, namanya mad iwad tadi. Kemudian ayat ke-10 wa ja'alnal laila libasa. Wa ja'alnal laila libasa.
libasa. Yang perlu diperhatikan adalah nanya walaupun di situ ada mat asli pada bertemu alif, karena langsung ditasdikkan kalam, maka nanya itu tidak dibaca panjang tapi langsung ditasdikkan. Wa ja'alnal laila libasa. Kemudian yang kedua yang kamu perhatikan di ayat ini adalah huruf sin fathatain. Nah, sama dengan subatan, azwajan, autadan, mihadan. Begitu juga dengan libasa. Baik, kita lanjutkan pada 10 ayat 11 ayat dan sampai ayat 20. Coba dengar dan lihat Al-Qur'anmu baik-baik. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna an-nahara ma'asha. Yang perlu kamu perhatikan di ayat ini adalah nun bertasdik. Nun bertasdik maksud tadi adalah nun gunnah. Harus dibaca dengung dan mendengungkannya itu 3 ketuk. Wa ja'alna nahara ma'asha. Yang kedua shin fathatain. Harus dibaca sya. Tidak boleh dibaca sa. Kalau kamu baca sa seperti ini, wa ja'alna nahara ma'asa. Itu salah besar itu. Dia harus dibaca sya dengan huruf shin. Dipadatkan lidahnya kemudian dilepaskan. Sya. Ayat ke-12 adalah wa banaina fawqakum sab'an shidada. Diulang kembali. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Yang huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah huruf qaf fathah. Fauqa, bukan fauka. Kalau fauka jadi huruf kaf dia. Sementara yang tertulis di ayat ini adalah fauqa menggunakan huruf qaf. Kemudian huruf yang kamu perhatikan kedua adalah sab'an, huruf ba sukun. Sab'an harus kedengaran kolkolahnya. Kolkolah itu huruf memantul. Sab'an shidada. Kemudian yang perlu kamu perhatikan juga di sini adalah huruf shin kasroh. Shi bukan si. Harus benar mengucapkannya. Kalau tidak benar mengucapkannya, maka ayatnya salah dan artinya pun akan salah. Jadi diulang kembali. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sab'an itu harus dibaca ikhfa, harus didengungkan juga. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang ke-13. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Huruf yang perlu kamu perhatikan di ayat ke-13 ini adalah pertama nun fathah. Na-nya harus kamu baca panjang yang menunjukkan yang berarti nun kami. Na itu kami. Yang mengucapkan adalah Allah. Kemudian huruf hadada, wahhaja. Tidak boleh dibaca wahhaja. Harus dibaca kedengaran huruf ha itu keluarnya dari rongga dada. Seperti ini. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Kemudian ja-nya juga harus dibaca panjang. Lanjut kita ke ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ulang kembali. Wa anzalna minal mu'sirati
ma'an sajjaja. Baik anak, kita akan lanjutkan pada ayat ke-15. Maaf, ayat ke-14 tadi. Yang perlu kamu perhatikan adalah nun sukun anza. Nun sukun yang ini anza, ini dibaca ikhfa. Kemudian ain sukun mu'sira. Kemudian sod harus dibaca si, nak boleh si. Mu'sirati ma'an sajjaja. Kemudian huruf ta. Pengucapan huruf sa itu adalah tekan ujung lidah ke pangkal gigi atas, kemudian lepaskan. Ta. Ayat ke-15 adalah linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah huruf kha sukun. Linukh harus dibaca linukh. Kemudian huruf ba fatatain. Ba fatatain habbau, karena di sini idgham bigunnah maka dibaca dengung. Habbau wa nabata. Kemudian yang perlu juga kamu ingat, hanya ini harus ha pedas. Habbau wa nabata. Ayat ke-16 adalah wa jannatin alfafa. Yang perlu diperhatikan adalah huruf nun bertasdik. Nun bertasdik itu nun gunnah. Sama dengan yang telah Pak dijelaskan di ayat sebelumnya. Kemudian fatatain, fa fatatain sama dengan yang di atas tadi, fa-nya dibaca panjang. Kemudian ayat 17, inna yaumal fasl. Inna yaumal fasli kana miqata. Huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah pertama nun bertasdik gunnah, kemudian huruf sod sukun. Inna yaumal fasl. Tidak boleh fas. Kalau fas kamu baca berarti dia huruf sin. Sementara yang tertulis adalah sod, maka cara membacanya adalah inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian kamu perhatikan juga huruf qaf. Harus dibaca ko, enggak boleh ka. Kalau ka berarti dia huruf kaf. Sementara dia huruf qaf. Ayat berikutnya adalah ayat ke-18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada ulang kembali. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah pertama huruf khodumah yunfakhu. Khu harus kedengaran hurufnya keluar dari kerongkongan. Yunfakhu. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf sod dummah. Sod itu su. Fisu, nak boleh fisu. Harus kedengaran huruf sod. Kemudian jim fatatain, dibaca panjang. Ayat berikutnya adalah ayat ke-19. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Huruf yang perlu kamu perhatikan di sini adalah mad wajib. Yang mana mad wajib? Yang ini. Mad asli bertemu dengan hamzah.
harus dibaca 6 harkat atau 3 alif atau 6 ketuk. Kemudian ba sukun, ab harus kedengaran kolkolahnya, ab. Nah, kemudian terakhir huruf ta far'atain dibaca panjang, ba far'atain dibaca panjang. Kemudian ayat 20, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Huruf yang perlu kamu perhatikan adalah ya tasdik, harus dibaca wasuyi, suyi, dia bertasdik ke sini. Nah, kemudian dia bertasdik, kemudian dia juga berbaris kasroh. Cara bacanya wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Sa huruf sin fathah, tidak boleh dibaca sya atau so atau tha, harus dibaca saroba. Kemudian yang terakhir adalah ba far'atain. Demikian anak-anak, sebelum materi menghafal surah An-Naba ini, kamu harus bisa membaca surah An-Naba dengan baik dan benar. Caranya adalah kamu lihat dulu baik-baik huruf-hurufnya, kemudian ucapkan sesuai dengan makhrijul huruf dan membacanya sesuai dengan tajwid. Panjang, pendek, gunnah, bila gunnah, izhar, tak izhar, harus jelas. Kalau tidak, kamu salah membaca, akan salah menghafal nanti. Nah, Pak Ardi berharap kalian bisa melanjutkan pada ayat 21 sampai ke ayat 40. Nah, untuk membaca Pak Ardi sudah contohkan dari ayat 1 sampai 20. Sekarang lanjutkan pada ayat 21 sampai ayat 40. Sebelum kamu menghafal harus kamu baca dulu, kamu perhatikan dulu huruf-huruf yang perlu menjadi perhatian supaya jangan sampai salah mengucapkan dan salah menghafal. Berikutnya sekarang mulai muncul di Indonesia metode mudah hafal Al-Quran. Saya juga punya cara mudah hafal Quran. Saya punya cara mudah hafal Al-Quran, satu halaman dalam 1 minit bisa hafal. Tapi mohon maaf, terus habis saya hafal, ternyata tajwid saya tidak sempurna, bacaan saya salah semua. Buat apa saya hafal dalam dasar yang salah? Boleh hafal asal ada satu syarat, bersama guru yang memimpin kita, bersama ustadz yang menarahkan kita, yang memperbaiki bacaan kita. Kalau hanya hafal surah-surah pendek sesuai kemampuan sambil menjalani kerja, boleh sambil bekerja. Saya kasih cara mudah menghafal Al-Quran. Pertama, harus target. Buatkan target. Satu hari saya mau hafal berapa? Ini kembali kemampuan masing-masing. Ini satu. Misal, hari ini saya mau hafal 1 ayat. Selama anda menjalani kerja, hafal itu aja 1 ayat. Yasin, 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 Yasin. Itu aja. Sambil datang majikannya, Yasin, Yasin. 1 ayat. Kembali kepada masing-masing harus buat target. Kalau bisa tuliskan juga targetnya. Tuliskan, simpan di kamar. Apalagi kalau bisa persis simpannya di depan pintu keluar. Begitu setiap keluar anda baca sendiri. Oh, target saya hafal 1 ayat hari ini. Atau ada orang mampu 5 ayat, berarti 5 ayat. Ini harus, ini langkah pertama. Targetkan hafalanmu mau berapa dalam 1 hari. Yang kedua, ulangi target itu. Diulangi berkali-kali. Mohon maaf, walaupun sudah berhasil hafal, tidak boleh tambah lagi sebelum dikuatkan hafalan itu. Misal ada orang, cuma 1 ayat sudah hafal, udah saya tambah lagi 2 ayat. Dah boleh. Kalau sudah target, ya ikutin target. 1 ayat 1 hari, batu 1 ayat 1 hari. Tidak boleh 1 hari ini 1 ayat, besok 5 ayat, lusa 3 ayat lagi. Tidak boleh seperti ini. Target harus jelas, karena ini salah satu memprogramkan otak kita, membantu fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, setiap ayat yang anda hafal, bacakan di dalam salat sunnah qabliyah ba'diyamu, atau di dalam salat wajib. Misal, aku hafal 3 ayat pertama suratul Muzammil. Anda pas salat, baca suratul Muzammil, habis Al-Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allahu akbar. Rakaat kedua ulang lagi 3 ayat tersebut. Ulang lagi 3 ayat tersebut. Mengapa? Ini salah satu cara menguatkan hafalan kita. Misal saya kasih contoh. Hafal qulhu tidak? Qulhu hafal? Kenapa hafal? Sering diulang, ha? Sering diulang. Qulhu mulu, rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu lagi. Sampai syaitan datang, qulhu mulu, syaitan aja ikut hafal. Saking banyak sering kita ulang. Makanya sering muncul was-was. Aku udah baca qulhu belum ya? Pernah enggak tadi? Habis Al-Fatihah, aku udah kadang-kadang bingung pas ruku', aku tadi baca qulhu belum ya? Sudah saking sering terulang, sudah terlupa. Makanya salah satu cara menguatkan hafalan, selain kita mengulang, kita ganti-ganti. Misal, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua idza jaa nasrullah, rakaat ketiga beda lagi, pas salat sunnah beda lagi. Surah-surah yang pendek, jangan itu aja dari lahir sampai wafat qulhu mulu. Ya, ini salah satu yang membantu untuk menguatkan hafalan kita. Kembali lagi, target harus ada target. Anda mampu sesuai kemampuan. Ada yang mampu 1 ayat, ada yang mampu 5 ayat, ada yang mampu 10 ayat. Setiap hari berarti tuliskan targetmu. Tapi fokus target. Kalau sudah tuliskan target, jangan berubah-ubah. Oh, hari ini ternyata gampang 5 ayat. Ya udah besok 10 ayat. Dah boleh. Tetap menjaga target sampai tuntas jumlah hafalan total dari ayat-ayat yang kita ingin hafal. Yang kedua adalah membaca sering berulang. Yang ketiga, dibaca di dalam salat-salat kita. Terus yang terakhir, dengar. Sering mendengar. Khususnya di saat mau tidur. Anda mau tidur malam hari, sudah Anda hafal 1 halaman surah Ar-Rahman. Sebelum Anda tidur, alhamdulillah sekarang handphone bisa setel ya, surah Ar-Rahman dari ayat sekian sampai ayat sekian. Dengarin, walaupun tidur, subhanallah, ini salah satu rahasia. Walaupun Anda tidur, tapi otak kita tidak tidur. Justru otak kita merekam apa yang dia dengar. Makanya subhanallah, ketika kita tidur, dengar suara, walaupun tertidur, insyaAllah jangan khawatir, akan tersimpan hafalannya di otak. Begitu kita bangun, ada bayangan-bayangan ayat-ayat yang kita sudah hafal atau yang sudah kita baca. InsyaAllah dengan 4 cara ini, target, banyak baca, banyak simak, mendengar, walaupun waktu tidur. Yang terakhir, bacalah hafalan-hafalan yang Anda sudah targetkan di dalam salatmu, salat sunnah, salat wajib, atau salat tahajud. Termasuk salat duha. Salat duha tidak harus wadduha, tidak harus wasyamsi wadduhaha. Bebas, surah mana saja kita boleh selain surat Al-Fatihah. Termasuk dari hafalan yang kita baru hafal. Wallahu ta'ala. InsyaAllah dengan 4 cara ini, target, banyak baca, banyak simak, mendengar, walaupun waktu tidur. Yang terakhir, bacalah hafalan-hafalan yang Anda sudah targetkan di dalam salat sunnah, salat wajib, atau salat tahajud. Termasuk salat duha. Salat duha tidak harus wadduha, tidak harus wasyamsi wadduhaha. Bebas, surah mana saja kita boleh selain surat Al-Fatihah. Termasuk dari hafalan yang kita baru hafal. Demikianlah anak-anak, ini teknik menghafal dan menjaganya oleh Syekh Ali Jibr, salah seorang juri tahfiz Quran yang diselenggarakan di televisi. Kemudian sesuai dengan pesan Syekh Ali Jibr tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, syarat menghafal itu harus bersama guru, harus ada gurunya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan dan membimbing dalam membaca dan menghafal Quran. Kemudian tekniknya atau langkah-langkahnya menghafal Quran seperti tadi. 1. Buat target
Mau hafal 1 ayat, mau 5 ayat, atau 10 ayat, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam 1 hari. Kemudian ulangi berkali-kali ketika mau menghafal Quran itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ayat yang telah dihafal tadi ulangi di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Nah, kata Syekh Ali Jibr tadi, sholat sunat qobliyah atau ba'diyah, atau sholat 5 waktu, atau sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu tidak harus surah ad-duha, tapi bisa ayat yang sedang kita hafal. Kemudian yang terakhir tekniknya, sering mendengar ayat-ayat yang dihafal sebelum, sedang, atau bangun tidur. Walaupun diri kita tidur, tetapi otak kita sebenarnya, kata Syekh Ali Jibr, tidak tidur. Maka setelah ayat-ayat itu yang sedang kita hafal. Kemudian ini teknik menghafalnya. Nah, di sini Pak Adi sudah bikinkan daftarnya, menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Nah, kita targetkan 10 ayat. Nah, caranya adalah untuk supaya sering mengulang. 1. Amma yatasaalun. Kamu lingkari angka 1, tanda kamu membacanya 1 kali. Kemudian ulang kembali. Amma yatasaalun. Yang kedua, silangi angka 2. Bisa saja tidak harus menggunakan angka-angka ini, tetapi menggunakan hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, sampai berapa kali kita mengulang sehingga masuk ke dalam otak kita. Setelah selesai ayat 1, kemudian lanjutkan pada ayat 2. Ayat 2 ini ulang lagi sebanyak 10 kali. Kemudian begitu seterusnya sampai ayat 10. Nah, di sini Pak Adi sudah bikinkan sampai ayat ini 10 ayat terakhir. Ini ayat 1, ayat 11 sampai ayat 20. Nah, caranya adalah ulang berkali-kali dari ayat yang sedang atau akan dihafal sesuai dengan kemampuan otak kita menangkap ayat yang sedang kita hafal. Nah, kalau di sini Pak Adi mencontohkan 1 ayat itu diulang sebanyak 10 kali. Nah, ini begini tandanya. Setiap kita mengulang per ayat itu, nah kalau di sini lingkari atau checklist sesuai dengan angka jumlah ayat yang telah kita ulang. Kemudian lanjutkan menghafal ayat-ayat yang 1 sampai 20 itu di dalam sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib. Kemudian sering-sering mendengar setel ayat-ayat surah An-Naba ini di rumahmu ketika kamu belajar, ketika kamu sedang istirahat, atau sekira akan tidur, atau sekedar guling-guling di atas kasur. Silakan kamu setel hafalan bacaan atau bunyi sound surat An-Naba ayat 1 sampai 20 ini. Kemudian ini ayat 1 sampai 20 itu hanya sebagai contoh. Nanti kamu bisa lanjutkan dengan menghafal surah An-Naba ayat 21 hingga ayat 40. Dengan teknik 1, buatkan target berapa ayat sanggup menghafalnya. Kalau tadi Pak Ardi mentargetkan 1 sampai 10, kalau rasanya kamu nak sanggup, boleh kamu targetkan 1 sampai 5. Atau 1 sampai 3, tergantung kemampuan kamu menghafal. Targetkan 1 hari ini saya harus menghafalnya berapa ayat. Nah, kalau tadi pada contohkan 1 sampai 10. Kalau rasanya nggak sanggup 1 sampai 10, silahkan hafal menurut kemampuanmu. Mau 1 ayat 1 hari juga boleh. 3 ayat 1 hari juga boleh. 5 ayat dalam 1 hari juga boleh. Pak, saya sanggup 20 ayat dalam 1 hari. Boleh juga. Juga silakan, luar biasa kalau sampai 20. Jadi 2 hari kamu bisa hafal surah An-Naba. Sekiranya kamu menghafal 1 ayat 1 hari, berarti 40 hari, 1 bulan 10 hari kamu sudah hafal. Itu mudah-mudahan bisa hafal tuh. Yang penting kamu targetkan berapa ayat bisa kamu sanggup hafal dalam 1 hari.
Kemudian lakukan teknik yang dilakukan oleh yang disarankan oleh Syekh Ali Jebar tadi.